Timnas Indonesia akan memulai langkah menuju gelar juara Piala AFF 2026 yang selama ini terus lepas dari genggaman dan Kamboja menjadi ujian pertama. Jadi bagaimana peluang Garuda melawan Kamboja nanti malam? Kita akan bahas langsung bersama pengamat sepak bola Yusuf Kurniawan. Bung Yuke, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Baik, Bung Iqbal. Yuke, jadi apakah laga melawan Kamboja ini bisa menjadi setidaknya gambaran dari kesiapan Indonesia sebagai penantang juara AFF tahun ini? Oh iya, sudah barang tentu ya. Karena ini kan timnas terbaik di sepanjang Piala AFF yang pernah kita ikuti ya. Karena squadnya lebih mewah dibanding Piala AFF sebelumnya di mana kita paling mentok sampai partai final. Kali ini kekuatannya berpadu ya, antara kekuatan ex diaspora dan juga pemain diaspora ada juga kayak seperti Michael Becker, terus dengan kualitas domestik ya. Jadi saya kira ini padu padan yang sangat lengkap ya, kualitas yang saya kira sangat mewah ya. Kalau ukurannya untuk AFF, kita nggak pernah punya squad semewah ini kalau untuk ukuran AFF. Jadi saya kira ini tentu bisa jadi gambaran awal dan juga jadi apa ya, benchmark sejauh apa sebenarnya proses yang sedang dilakukan oleh Coach John Herman dalam menyiapkan tim-tim ini untuk bisa mengakhiri quote on quote kutukan ya, kalau mau dibilang kutukan, di mana kita nggak pernah juara gitu ya di Piala AFF ini atau ASEAN Championship ini gitu. Oke, Bung Yuke, jadi skuad semewah ini, lalu sebagai salah satu unggulan ya setidaknya itu dari ranking. Apakah tekanan atau pressure ini justru dirasakan lebih besar bagi Indonesia dibandingkan Kamboja yang justru malah nanti bisa bermain nothing tulus pada laga pembuka ini? Ya sudah pasti ya, itu normal ya, itu logis saja karena kita bertindak sebagai tuan rumah. Tadi saya disebutkan oleh Iqbal bagaimana perbedaan ranking yang sangat jauh gapnya, ini jelas membuat posisi kita sangat diunggulkan. Tapi tadi alih-alih kita terlalu apa ya, terlalu overconfident seperti dikatakan oleh Nadeo, mereka tim ini tetap harus menjaga respect ya. Tidak boleh meremehkan lawan karena Kamboja di bawah Koji, pelatih Jepang ini progresnya sangat baik. Pelatih yang sangat mengenal bagaimana karakter para pemain Kamboja karena dia sempat melatih kelompok umur juga di timnas Kamboja, jadi dia sangat tahu persis apa yang dilakukannya. Apalagi sekarang Kamboja juga beberapa dihuni oleh pemain-pemain naturalisasi ya. Ada Koli Bali, terus ada lagi tuh yang pemain dari Eropa Timurnya di lini tengah. Jadi saya kira ini Kamboja yang berbeda dibanding Kamboja yang kita hadapi mungkin 5-10 tahun lalu ya. Nah itu yang tentu harus diwaspadai, bagaimana kita tidak boleh kehilangan fokus sebagai tuan rumah. Kita harus bisa mencetak gol lebih cepat, lebih awal untuk bisa memegang grip permainan, mengendalikan permainan, sekaligus untuk menambah kepercayaan diri. Karena laga pertama itu sangat penting sekali di event selevel turnamen ini gitu. Apalagi kita tuan rumah ya. Oke, jangan sampai overconfident begitu ya. Tapi tadi Bung Yuke juga menyebut Nadeo ini sepertinya sadar betul jangan sampai meremehkan kualitas dari Kamboja meskipun secara track record Garuda selalu menang dan Ya, unggul jauh di atas Kamboja. ya, Nah, tapi mungkin ini menjadi salah satu poin yang dicermati ya Bung Yuke ya. Kamboja dinilai bermain ya, disiplin pada saat menghadapi Singapura. Jadi apa yang harus dilakukan ya. Indonesia agar tidak kesulitan dalam membongkar pertahanan Kamboja? Iya, biasa ya terjadi memang kalau tim yang terbilang inferior menghadapi tim yang superior gitu. Ya, let's say seperti Kamboja menghadapi Indonesia, pasti mereka akan sedikit bermain lebih tertutup, lebih rapat, menjaga kedalaman dan mengincar serangan balik. Nah, kita ditantang di sini timnya John Hetman untuk bisa lebih kreatif, lebih dinamis dalam permainan, terutama dalam menyerang untuk bisa mendapatkan celah ya. Karena ini kan tidak mudah ya kalau menghadapi tim yang bermain grande, bermain tertutup itu dibutuhkan pemain yang punya visi ya dan punya Ya. kreativitas. Dan saya kira tim kita memenuhi syarat itu. Kita punya pemain visioner di lini tengah, Tom Haye. Terus kita juga punya amunisi baru yang masih apa ya, masih panas nih ya. Mitchell Baker yang kemarin baru saja sumpah WNI. Ini kan juga senjata yang kita mau lihat ya. Soalnya kan persoalan kita kan adanya di nomor 9 ya, ataupun di striker. Itu yang sampai sekarang kita masih terus cari yang terbaik. Nah sekarang udah ada Mitchell Baker, saya kira dia bisa menawarkan sesuatu yang positif karena tidak adanya Ragnar Mamun ya. Tentu kedalaman dan kualitas di depan kita memang agak sedikit dipertanyakan nih. Mengingat bahwa yang ada sekarang misalnya seperti Ragnar itu kan posisi aslinya bukan
nomor 9 ya. Hmm, Tapi saya yakin ya karena pemain-pemain tengah kita pemain-pemainnya punya kualitas dan sebagian tim ini itu grade-nya A loh ya. Kalau kita sebut misalnya Tom Haye, Leno Reinders, terus Rizky Ridho, ada Beckham Putra, nggak ada apa namanya Sandy Wolf, itu kan hmm. pemain-pemain yang selalu dibawa di pertandingan di pertandingan AMET ya, atau pertandingan Hmm. FIFA Match gitu. Ini kan Oke. sangat bagus ya, artinya kita punya kedalaman yang cukup mumpuni gitu, banyak opsi, banyak alternatif. Apalagi juga John Herdman sudah mulai mempromosikan pemain muda ya, seperti Rizky Eka Pratama, kemudian juga ada Dimitri, ada James Reven. Wah ini perpaduannya, Hmm. saya kira paket lengkap lah ya. Oke, Bung Yuki, ini juga pertaruhan bagi striker jangkung baru, kebanggaan ketum PSS ini kalau saya baca. Nanti kita akan bahas, tapi jangan terburu-buru, kita pelan-pelan saja ya Bung Yuki, seperti yang dikatakan oleh John Herdman. Kita kembali dengan pembahasannya sesaat lagi, tetaplah di Prime Time News. Dan kita kembali membahasnya dengan Bung Yuki. Bung Yuki, tadi Coach John Herdman sudah bilang ya, memilih pendekatan bertahap, step by step atau pilan-pilan ke pemain, namun harus tetap fokus. Nah, apakah faktor Herdman ini akan berpengaruh dalam melawan Kamboja nanti atau sebenarnya Bung Yuke memang pemain kita tuh sudah secara statistik lebih unggul dari Kamboja seperti tadi Anda sebut skuad yang apa ya mengesankan begitu. Ya. Oh iya, sudah pasti ya. Dan yang saya highlight itu tim ini tadi seperti katakan oleh John Herdman, itu bondingnya, koneksinya, chemistry-nya itu memang sudah tampak ya. Bahkan tadi sempat di cuplik juga bagaimana bisa bisa sesi foto kan keriangan gitu ya, kebersamaan itu kelihatan membuat para pemain sangat enjoy. Ini pendekatan psikologis yang sangat luar biasa dari seorang John Herdman bagaimana bisa meregroup ya pemain domestik gitu ya dengan pemain diaspora dengan pemain-pemain yang mungkin sebelumnya ada perbedaan gap ya, tapi sekarang kan di blend sama John Herdman karena sebagian besar pemain-pemain yang tampil di Piala AFF ini kan mereka yang bermain di kompetisi domestik ya, bermain di kompetisi domestik termasuk ex diaspora seperti Eliano Reinders, kemudian juga Tom Hae, kemudian juga Mitchell Baker itu kan pemain-pemain yang nggak bisa disebut lagi diaspora ya karena dia bermain di sini ya. Itu kan apa ya menguntungkan buat kita gitu ya sehingga ini menjadi kekuatan tersendiri ya di samping dari sisi kualitas individu yang dimiliki squad United ini memang sangat menjanjikan. Jadi nilai plusnya itu bonding mereka sudah terbentuk karena sebagian sudah main di timnas level A ataupun di timnas grade A gitu ya. Yang dimana di sana kan sudah ada JI Jazz, kemudian Kevin Dix, Calvin Verdong. Nah sekarang pemain-pemain sebagian pemain pilar itu diisi oleh pemain-pemain lokal. Ini kan bagus ya untuk mengupgrade kualitas pemain domestik kita dengan kehadiran separuh dari pemain-pemain utama timnas senior kita ini gitu loh. Oke, Bung Yuke, Bung John Herdman ini kan Coach John Herdman ini cukup impresif ya. Setidaknya di 4 laga timnas terakhir itu hasilnya 3 kali menang dan sekali kalah. Nah, Anda Ya. melihat kira-kira apa yang dilakukan Coach Herdman dalam melawan Kamboja? Apakah meskipun katanya pilan-pilan, tapi demi mempertahankan rekor impresif ini langsung nanti akan main menyerang? Oh ya sudah pasti John Herdman akan berorientasi pada permainan terbuka, permainan agresif yang tentu ingin memastikan tim ini bisa mencetak gol lebih dulu kan. Dengan Hmm. demikian progres dari tim yang sudah dia pegang ini cukup lama ya 3 minggu terakhir kalau nggak salah tesisnya jadi sangat siap sebenarnya untuk turnamen ini bisa terbukti di pertandingan pertama bisa memberikan impresi yang bagus gitu ya dari Hmm. sisi kekompakan sisi taktikal terus kualitas individu pemain gitu saya yakin sekali lawan Kamboja nih para pemain bisa langsung segera nyetel ya bisa langsung segera masuk ke dalam ritme turnamen, ritme kompetisi. Walaupun ini game pertama, karena mereka sudah cukup lama bersama-sama dalam TC di masa pramusim ini gitu. Oke, Bung Yuke, tapi masalahnya yang tidak bisa nyetel dalam game ke depan nanti Marcelino Ferdinand ya, kondisinya sayang sekali cedera. Nah, siapa pemain yang paling Ya, berpotensi nanti akan menjadi pembeda pada saat laga melawan Kamboja? oh iya, saya kira ini cukup menarik ya, karena setiap pemain itu punya ambisi yang besar ya untuk mereka show off di laga ini. Mungkin Marcelino Ferdinand bukan satu-satunya yang apa ya, yang diandalkan ya, tapi masih ada Beckham Putra. Kalau untuk level ASEAN, saya kira pemain-pemain seperti Beckham Putra, kemudian Egy, kemudian juga
apa Sadil Ramdhani gitu, mereka bisa show off kok. Karena ini memang lahannya mereka, sawahnya mereka gitu ya. Mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan gitu lah. Justru ini pengalaman baru sebenarnya untuk pemain-pemain ex diaspora ya, seperti Tom Haye, Allen Reinders itu kan baru pertama ini mereka main di Piala AFF. Tapi ya dengan kualitas yang mereka miliki ya tentu nggak akan sulit juga mereka untuk bisa menemukan sentuhan pertamanya di partai pertama nanti gitu. Oke, Bung Yuke, kalau saya baca nih website-website olahraga tuh memprediksikan agak kaget ya, karena skornya selisihnya agak jauh nih. Meskipun itu menimbulkan optimisme, tapi di sisi lain juga harus tetap waspada dan juga hati-hati terhadap Kamboja. Kalau Anda sendiri, dari analisisnya setidaknya sejauh ini, berapa memprediksi skor nanti malam, Bung Yuke? Wah, saya kira nggak kalau skor agak sulit ya, tapi kalau persentase saya masih optimis 60-40 ya, minimal selisih 2 gol lah ya. Kita bisa ambil gitu ya untuk memberikan keyakinan ya, memberikan apa istilah impresi yang bagus bahwa tim ini memang siap berprogres karena John Helmut ini datang target utamanya kan Piala Asia nanti. Nah, bilang Piala Asia ini adalah sasaran antara ya. Sasaran antara untuk dia bisa yakinkan, menangkan hati publik bahwa progres yang sudah dilakukan sejauh ini on the track gitu loh. Sehingga nanti peaknya nanti itu kita dapat saat di Piala Asia gitu. Oke, apakah ini juga akan terbantu dengan sepertinya sudah dibumikan begitu ya, apa mental state-nya John Herdman kepada pemain? Contohnya dari statement Nadeo yang percaya diri tapi tetap waspada. Apakah itu nanti akan membantu? Ya sudah pasti ya. Ini kan sebagian besar pemain-pemain yang tampil di Piala AFF ini kan mereka yang punya caps-nya udah banyak sekali bersama timnas ya. Jadi nggak usah diragukan lagi soal mentalitas mereka, cara mereka menghadapi tekanan, cara mereka overcome dari situasi tertekan misalnya gitu ya. Kalau Kamboja tampak sulit untuk bisa dibobol itu kan mereka sudah lewati fase-fase itu gitu. Ini kan pemain-pemain yang punya mental juara gitu. Jadi saya yakin tidak akan terlalu banyak hambatan nanti lawan Kamboja. Oke, baik. Dan kita harapkan juga tentunya bermain di depan pendukung sendiri akan semakin membuat kepercayaan diri dan tentu saja permainan tim Garuda semakin mengesankan tentu dengan skuad yang mewah itu. Terima kasih Bung Yuke sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.